Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya mulai ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa tema khotbah hari ini adalah hidupku berharga. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saat ini ada banyak orang yang kurang atau tidak menghargai kehidupan pemberian Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya, ya terutama anak muda itu ya, yang setiap hari hanya di depan internet. Ya, main game pagi, siang, malam sampai tidur larut malam hanya untuk main game atau lihat internet. Ya, kalau itu menghasilkan uang tidak apa-apa, ya. Tetapi ada banyak anak-anak yang main itu hanya menghabiskan kuota, hanya menghabiskan uang. Dan kadang juga itu kalau terus-menerus dilakukan itu juga bisa negatif untuk tubuhnya. Kurang istirahat gitu ya, membuang waktu, tidak punya relasi dengan orang lain, hanya dengan komputernya, dengan HP-nya ya. Dan tentunya juga akan mempengaruhi sekolahnya. Tidak ada minat lagi untuk belajar, tidak ada minat lagi untuk sekolah, dan itu berarti menghancurkan masa depannya dan dengan kata lain menghancurkan hidupnya sendiri. Ada juga orang yang tidak mau menghargai hidupnya dengan bekerja, pokoknya semuanya dikerjakan dan tidak pernah kenal istirahat. Sudah malam pun kita tetap bekerja, ya mahasiswa tetap bekerja sampai larut malam bahkan sampai pagi mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah itu sebenarnya sih salah sendiri, kadang tugas itu sudah diberikan jauh hari tetapi tidak langsung dikerjakan, tetapi sudah mepet besok mau dikumpul baru dikerjakan sekarang. Akibatnya orang lalu begadang, ya tidak tidur dan ini berdampak bagi kesehatan. Ada orang yang kemudian kena vertigo,
Ada orang yang insomnia, tidak bisa tidur, dan itu terbawa sampai sekarang, sampai sudah bekerja atau sudah sampai tua gitu, karena kebiasaan tidur larut malam. Bahkan dalam beberapa pengalaman ada orang yang kemudian menjelang ujian skripsi meninggal. Karena apa? Kita tidak merasakan sinyal-sinyal dari tubuh kita. Jadi tubuh kita sebenarnya memberikan sinyal bahwa ini aku lelah, saya capek gitu. Tapi kita mengabaikan itu karena kita lebih memprioritaskan tugas kita, pekerjaan kita. Ya, ada orang yang sudah selesai ujian, tesis, disertasi, meninggal berikutnya. Karena apa? Dia memaksakan dirinya. Hal yang lain yang menunjukkan tidak menghargai kehidupan kita atau tubuh kita adalah kita ini ya, terutama yang sudah tua, itu banyak sekali muncul penyakit-penyakit. Biasanya penyakit apa Bapak Ibu yang muncul? Kolesterol. Sama kita ya Pak. Ya, kolesterol, darah tinggi, diabetes, gula, asam urat, macam-macam yang muncul. Tetapi kadang kita sulit untuk mengendalikan diri untuk tidak makan makanan yang menjadi pantangan. Kita berpikir kan cuma sekali ini, besok dia mengatakan lagi, sekali ini aja, dia setiap hari sekali ini aja gitu ya. Lalu kemudian menyebabkan semua itu muncul, lalu kita panik, kalang kabut gitu ya, kalau kolesterol kita naik, tekanan darah tinggi kita naik, gula kita naik begitu. Nah jadi banyak orang yang kemudian karena mengabaikan hal itu ya bisa meninggal tiba-tiba. Meninggal di tempat kerja, meninggal sementara melayani, dan lain sebagainya. Itu berarti kan kita secara tidak sadar telah mengabaikan hidup ini dan menganggap hidup ini tidak berharga. Dan yang paling menyedihkan Bapak Ibu Saudara adalah saat ini, terutama di masa pandemi, tingkat bunuh diri itu semakin tinggi. Tahun 2021 dikatakan ada mencapai 5.787 kasus bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Penyebab bunuh diri adalah karena masalah-masalah yang tidak tertanggulangi. Jalan buntu, orang stres dengan masalah ekonomi, masalah relasi dalam keluarga, masalah relasi dengan pasangan hidup, menjadi beban orang lain, sudah tua ya, lansia, kita tidak punya pekerjaan, lalu kita merasa saya ini menjadi beban untuk anggota keluarga. Ada orang yang stres karena berpikir bahwa penyakitnya tidak kunjung sembuh. Kalau begitu untuk apa lagi saya hidup? Lebih baik saya mati saja, gitu ya. Lalu berpikir untuk mengakhiri kehidupannya sendiri. Jadi ada banyak orang yang merasa bahwa hidupnya tidak berharga lagi. Merasa hidupnya tidak bermakna lagi. Lalu mengambil jalan pintas untuk mengakhiri semua itu. Apalagi kalau kita merasa bahwa permasalahan yang saya hadapi, sakit penyakit yang saya hadapi, saya menganggap itu sebagai hukuman dari Tuhan. Sehingga penderitaan kita semakin lama semakin berat. Karena bukan hanya menghadapi penderitaan fisik, tetapi juga tekanan karena merasa bahwa saya telah melakukan dosa, kesalahan, lalu Tuhan menghukum kita. Untuk itu saya lalu kemudian memutuskan untuk selesaikan semuanya, akhiri semuanya dengan cara bunuh diri. Padahal ketika kita bunuh diri, sebenarnya masalahnya tidak selesai. Kita bahkan menimbulkan masalah baru bagi kehidupan kita. Tuhan belum panggil tetapi kita udah datang duluan gitu ya. Nah itu kan salah. Tuhan memberikan kehidupan bagi kita dan hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tapi kita menganggap tidak berharga. Saudara-saudara kasih Tuhan, teks bacaan kita juga berbicara tentang hidup yang berharga di mata Tuhan. Yaitu kehidupan bangsa Israel yang saat itu sedang berada di tanah pembuangan di Babel. Hukuman yang disebutkan dalam bacaan kita adalah pembuangan karena kekerasan hati bangsa Israel.
Hukuman yang mereka terima karena mereka menolak untuk mendengarkan dan mentaati perintah Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka berdosa pada Tuhan dan inilah yang mendatangkan kemarahan Tuhan dan mengizinkan Babilonia menghancurkan kota mereka dan membawa mereka ke pembuangan di Babel. Mereka dijadikan sebagai pelayan atau sebagai budak di sana. Kemarahan Allah memang mendatangkan ketakutan bagi siapapun. Namun Allah mengatakan dalam bacaan kita, "Jangan takut karena aku telah menebus kamu." Kata-kata jangan takut sering muncul di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, sebanyak 42 kali. Tetapi terutama di dalam kitab Yesaya itu 15 kali dan terutama di dalam kitab Yesaya kedua itu 10 kali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketakutan adalah kondisi umum manusia. Orang dalam buangan ini yang telah menjalani setengah abad perbudakan di tanah pembuangan itu melihat bahwa penderitaan mereka seolah-olah tanpa akhir. Dan ini yang kemudian menyebabkan mereka takut akan kehidupan mereka. Akankah mereka selamanya menjadi budak di negeri orang? Apakah masih ada harapan bahwa mereka akan dibebaskan? Ketakutan dan rasa putus asa ini bisa saja membuat sebagian dari mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Tetapi Nabi Yesaya berbicara atas nama Allah dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan terlepas dari penderitaan mereka dan situasi yang nampaknya penuh dengan keputusasaan itu. Karena itu mereka tidak perlu takut akan masa depan mereka. Alasannya adalah bahwa Allah akan menebus mereka. Dasar dari penebusan dan pemulihan itu adalah kepemilikan Allah atas Israel. Bangsa Israel adalah milik Allah yang sangat Ia kasihi. Jadi kendati pun Allah marah, tetapi kemarahan itu tidak untuk selamanya. Kasihnya lebih besar dari kemarahannya. Dia mengingatkan kembali kepada bangsa Israel tentang kepemilikan ini dengan mengatakan, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memberi nama adalah tindakan otoritas, tanggung jawab, sekaligus juga adalah perlindungan dari Tuhan. Panggilan Allah oleh Israel merupakan semacam upacara adopsi, ya, mengangkat bangsa Israel sebagai anak-anak Allah dan Allah sendiri adalah bapa dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah milik Allah dan mereka juga mengakui bahwa Allah adalah milik mereka. Relasi bangsa Israel dengan Allah itu ibarat relasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Allah mengingat kembali bahwa Dialah yang menciptakan Yakub dan bangsa Israel. Tidak hanya mengingat, tetapi juga melindungi mereka. Dan perlindungan itu sudah nampak ketika mereka menyeberangi air atau melewati api, sungai-sungai. Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Api di sini dan air lambang atau metafora untuk bahaya apapun. Tetapi juga akan membangkitkan kenangan yang jelas bagi bangsa Israel. Bagaimana penyertaan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, peristiwa keluaran di mana Tuhan senantiasa menjaga, menyertai mereka ketika menyeberangi sungai atau sungai Yordan, ya.
Dan juga di padang gurun Tuhan juga melindungi mereka dengan memberikan api di malam hari dan tiang awan di siang hari, bahkan mencukupkan mereka dengan makanan. Allah telah memanggil Israel dan Israel adalah milik Allah, sehingga Israel dapat mengandalkan perlindungan dari Allah. Janjinya bukanlah bahwa bangsa Israel akan mudah berjalan tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa bahaya. Melainkan bahwa ketika mereka menghadapi bahaya, Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka dan siap menolong mereka. Calvin berkata, Tuhan tidak menebusmu agar kamu dapat menikmati kesenangan dan kemewahan, tetapi agar kamu siap menanggung segala jenis kejahatan. Seringkali kita salah memahami akan janji perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, maka hidup kita akan bahagia terus selama-lamanya. Kalau kita ikut Tuhan, maka kita akan sehat terus, tidak pernah sakit. Kalau kita ikut Tuhan, maka semua kebutuhan kita akan dicukupkan. Dari miskin menjadi kaya, dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Ini keliru Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kamu akan bahagia terus. Malah Tuhan mengatakan ketika kamu mengikuti aku, kamu akan mendapatkan banyak penolakan, banyak penderitaan. Ya. Tetapi yang Tuhan janjikan, Dia akan senantiasa menolong kita. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Menghadapi penderitaan kita. Karena kita sadar, mengetahui bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Israel adalah milik Allah. Dan Allah telah menyelamatkan Israel dalam peristiwa keluaran. Ayat ini meyakinkan orang-orang buangan, orang-orang Israel yang sedang dalam pembuangan pada saat itu, bahwa Allah masih menjadi penyelamat mereka dan akan terus menyelamatkan mereka dari pembuangan. Semua ini karena bangsa Israel berharga di mata Allah. Dia mengatakan, aku telah memberikan Mesir sebagai tebusanmu, Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Prinsipnya adalah bahwa Tuhan bersedia membayar harga tinggi untuk menebus orang-orang buangan yang Dia kasihi itu. Dia memberikan gantinya Mesir, Ethiopia, dan Sheba kepada Kores sebagai pengganti dari orang-orang buangan tersebut. Gagasan tebusan ditemukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan ini memang merupakan tradisi ya, kebiasaan di bangsa Yahudi. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan membayar itu dengan hewan atau manusia sebagai tebusan. Jadi di dalam Ayub misalnya ya, Ayub 6 ayat 23 dikatakan, tebuslah aku dari tangan para penindas. Dan ini memang sistem pengorbanan di bangsa Yahudi. Ya, sistem tebusan bagi kehidupan yang harus dikorbankan untuk menebus dosa-dosa atau hukuman yang mereka alami. Dalam Perjanjian Baru juga kita melihat di sana Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Jadi Allah mengatakan bahwa Dia akan membeli atau membayar kebebasan orang-orang buangan, orang-orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan. Dalam beberapa hal pembayaran adalah ya, pembayaran di dalam bacaan kita adalah orang Mesir, Ethiopia dan Sheba. Dan Allah mengatakan, karena kamu berharga dan terhormat di mataku dan aku telah mengasihi kamu.
Allah telah memilih bangsa Israel dan bukan bangsa lain, tetapi bangsa Israel. Dan dia juga membuat perjanjian dengan bangsa Israel dan juga menjadikan mereka sebagai miliknya. Ini sama seperti orang tua. Ya, kita sebagai orang tua, anak-anak kita mungkin tidak lebih hebat dari anak-anak lain. Tetapi kita sangat mencintai anak-anak kita, entah itu anak yang secara biologis, anak kandung kita, ataupun mungkin anak-anak angkat atau anak-anak adopsi kita. Tetapi sebagai anak, kita sangat menghargai mereka, sangat mencintai mereka. Ya, kita melakukan apa saja demi anak kita. Ya, ada banyak orang tua yang berkorban demi anak-anaknya, walaupun kadang anak-anaknya itu suka melakukan kesalahan, nakal, dan menyakiti hati orang tua. Tetapi hati orang tua tetap mencintai anaknya, terutama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu kalau dapat sesuatu disimpan untuk anaknya, makanan gitu ya, pergi pesta atau pergi acara, dapat kue disimpan untuk anaknya. Ya, saya sendiri begitu. Walaupun kadang ibu-ibu itu pengen makan dan juga lapar gitu, tapi karena dia tahu itu kesukaan dari anaknya, dia simpan untuk anaknya. Ya, jadi dia menahan lapar demi anak yang dia cintai. Kita berusaha untuk mencukupkan apa kebutuhan anak-anak kita. Ya, walaupun tidak semua orang tua seperti itu. Ada juga orang tua yang suka melakukan kekerasan kepada anak. Ya, memukul anaknya, menelantarkan anaknya, bahkan tidak jarang ada orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagaimana orang tua mencintai anak. Dengan cara seperti itulah Allah mencintai bangsa Israel yang terbuang di Babel. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana Allah yang mengatakan mengasihi bangsa Israel tetapi membiarkan bangsa Israel di tanah pembuangan? Apakah ini orang tua yang baik? Apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan bahwa dia tidak akan meninggalkan bangsa Israel? Tetapi sekarang ternyata bahwa Tuhan mengabaikan bangsa Israel. Saudara-saudara kekasih Tuhan, orang tua yang baik memahami bahwa toleransi terhadap perilaku buruk kepada anak akan menjadi masalah di masa depan. Kalau kita membiarkan kesalahan anak, dosa anak, maka itu akan menjadi masalah ketika dia dewasa. Jadi mungkin walaupun itu menyakiti hati kita, ketika kita memukul anak, kita sebenarnya juga sakit hati gitu ya. Jadi ketika walaupun itu menyakitkan kita sebagai orang tua dan juga menyakitkan anak, orang tua yang baik akan membuat batasan mana yang bisa dilakukan oleh anak, mana yang tidak bisa dilakukan oleh anak. Dan dia tidak akan sungkan-sungkan untuk menghukum anak ketika dia melakukan kesalahan. Apalagi kalau kesalahan itu begitu fatal. Bukan untuk membalas dendam. Orang tua menghukum anak bukan karena dia membenci anaknya, tetapi justru karena dia mencintai, mengasihi anaknya. Ya, beda dengan orang tua yang memukul anak karena dia jengkel atau emosi. Memang banyak orang tua yang seperti itu. Memukul anak bukan untuk mendidik anak, tetapi karena dia tidak bisa menahan amarahnya. Dan itu bukan menghukum yang baik. Tetapi orang tua yang baik akan menghukum demi kebaikan anaknya. Dan menghukum itu tentu tidak akan mengancam nyawa anaknya. Dia lakukan itu demi kebaikan anaknya, masa depan yang baik. Lebih baik anak menangis karena mendidiknya ketika dia masih kecil, daripada anak membuat orang menangis karena kejahatannya ketika dia dewasa. Orang Israel telah mengalami pembuangan karena dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan mereka harus membayar dosa dan kesalahan itu dengan menerima
hukuman dari Tuhan. Tetapi hukuman itu akan segera berakhir karena Allah mengasihi mereka dan telah menebus mereka. Kalau kita marah kepada anak-anak kita tidak akan marah terus kan? Kita akan memanggil anak-anak kita dan kita akan minta maaf. Tadi Bapak, Mama sudah memukul kamu karena kamu melakukan kesalahan. Nah, satu hal yang saya hargai dari orang tua saya ketika saya masih kecil. Mereka memukul kami ketika kami melakukan kesalahan. Tetapi setelah itu mereka minta maaf. Bapak dan ibu saya mengatakan, maaf, tadi Mama pukul karena Mama ingin mengajari kamu. Kamu sudah berbuat jahat atau berbuat kesalahan, ya, supaya tidak diulangi lagi. Dan sakit hati itu tidak ada, ya, karena kami sadar bahwa itu karena kesalahan kami. Tetapi ada banyak orang tua yang memukul anak tetapi tidak pernah minta maaf, ya. Nah, itu menurut saya akan menimbulkan atau menyimpan sakit hati dan dendam pada diri anak. Dan inilah yang menyebabkan akar kepahitan bagi anak-anak di masa yang akan datang. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup kita berharga bagi Tuhan. Dan tidak ada satu pengalaman pun yang tanpa penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Seringkali kita menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyertai kita sebagaimana Tuhan menyertai dan menjaga bangsa Israel melalui air, sungai, api atau bahaya di dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan takut dan putus asa dalam hidup ini. Apalagi berpikir untuk mengakhiri hidup kita dengan cara bunuh diri. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Bagi manusia mungkin mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mati itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada orang yang melarang kita mati. Memang kita akan mati. Tetapi upayakanlah kita mati dengan cara yang bermakna, bukan mati sia-sia. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada sebuah contoh di masa Nazi di Jerman, ya. Waktu itu pembunuhan massal terhadap bangsa Israel. Semua dikumpulkan, diambil dari negara-negara sekitar gitu, semua orang Yahudi, dan mereka disiksa sampai menderita, lalu kemudian dibunuh di kamar gas. Ada yang ditembak mati. Dan yang lain ini yang menyaksikan itu sangat ketakutan, sangat ngeri gitu ya, melihat bahwa teman saudara mereka di depan mereka disiksa dan dibunuh. Saking seringnya mereka melihat, ada yang sampai tidak rasa apa-apa lagi karena setiap hari mereka melihat itu. Tetapi ada juga sebagian yang merasa takut, ya, khawatir sekali, dan mereka merasa kapan giliran kami. Saking tidak tahannya menderita dan juga ketakutan, ada beberapa orang di antara mereka yang memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan diri mereka di pagar kawat berduri yang dialiri listrik. Tetapi ada seorang laki-laki yang berpikir, mengapa kita menyia-nyiakan kehidupan itu? Memang di depan kita ada bahaya, ada penyiksaan, ada penderitaan. Tetapi daripada mati sia-sia, lebih baik saya mengisi hidup yang sangat singkat ini dengan sesuatu yang positif. Lalu dia mulai mendekati orang-orang yang ketakutan itu dan memberikan penguatan kepada mereka, ya, penghiburan kepada mereka walaupun dia sendiri terancam oleh kematian. Tetapi dia ingin menolong mereka yang ketakutan dan dia berpikir inilah yang bisa saya lakukan, melakukan kebaikan. Ya, di sisa-sisa, di menit-menit atau jam-jam, hari-hari menjelang kematian itu. Dan dengan cara seperti itu dia menolong banyak orang untuk survive. Dan dia salah satu yang lolos dari hukuman mati ketika itu berakhir. Dan ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tidak ada kehidupan yang mulus tanpa masalah dan kesulitan.
Kita semua pernah mengalami masalah dan kesulitan, bahkan mungkin hukuman dari Tuhan. Tetapi semua itu karena cinta Tuhan kepada kita yang ingin hidup kita menjadi baik. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Dan karena itu kita juga harus menghargai kehidupan pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan putus asa, hargailah kehidupan kita sebagaimana Tuhan menghargai kita. Tuhan mencintai kita dan biarlah ini menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita kendati pun banyak penderitaan, banyak kesulitan. Amin. Saat teduh bagi kita semua.